Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Magdalena Rompis dengan stambuk B1610185. Tugas video ini adalah tugas dari mata kuliah Manajemen Bencana dan Resolusi Konflik dengan dosen pengampu yaitu Pak Askar Mayusa SIP FKT. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi syarat tugas ujian tengah semester. Selanjutnya, saya akan membacakan materi pertama. Bagian pertama yaitu tahapan-tahapan mengenai manajemen bencana. Secara garis besar, terdapat 4 fase manajemen bencana, yaitu fase mitigasi. Fase mitigasi yaitu upaya memperkecil dampak bencana negatif, contohnya seperti zonasi dan pengaturan pembangunan. Yang kedua, fase kesiapsiagaan, yaitu merencanakan bagaimana menanggapi bencana. Yang ketiga, fase respons, yaitu upaya memperkecil kerusakan yang disebabkan oleh bencana, contoh pencarian dan bantuan dan tindakan darurat. Yang keempat, fase recovery, yaitu mengembalikan masyarakat ke kondisi normal, contoh sementara perumahan, bantuan keuangan, perawatan kesehatan. Keempat, fase pengelolaan bencana tersebut tidak harus selalu ada atau tidak terpisah atau tidak harus dilaksanakan dengan urutan seperti di atas. Fase-fase sering saling tumpang tindih dan lama berlangsungnya setiap fase tergantung pada kehebatan atau besarnya kerusakan yang disebabkan oleh bencana itu. Namun demikian, terkait dengan tindakan penentuan di dalam setiap fase itu, kita perlu memahami karakteristik dari setiap bencana yang mungkin terjadi. Selanjutnya kita masuk pada tahapan kedua, yaitu tahapan resolusi konflik. Berikut ini beberapa proses dalam melakukan resolusi konflik. Yang pertama, pengakuan oleh pihak-pihak yang terlibat masalah. Yang kedua, melakukan kesepakatan bersama untuk mengatasi masalah dan menemukan solusi penyelesaian. Yang ketiga, memahami perspektif dari seseorang atau kelompok yang sedang terlibat masalah. Lalu ada yang keempat, yaitu mengidentifikasi perubahan sikap pada mereka yang terlibat masalah untuk melakukan pendekatan. Yang kelima, mengenali pemicu konflik yang terjadi. Keenam, diperlukannya intervensi dari pihak yang netral, misalnya dari HR atau atasan untuk melakukan mediasi. Yang ketujuh, kesediaan dari pihak yang terlibat masalah untuk ikut berkompromi. Yang kedelapan, kesepakatan untuk membuat rencana guna mengatasi perbedaan. Yang kesembilan, memantau dampak dari setiap kesepakatan yang dibuat, apakah nantinya akan membuat perubahan pada pihak yang bertikai. Yang ke-10, perusahaan mendisiplinkan atau memberhentikan karyawan yang menolak upaya resolusi konflik. Resolusi konflik adalah upaya untuk mencari jalan keluar dari adanya konflik yang terjadi. Itulah mengapa proses penyelesaiannya pun tidaklah mudah. Sekian dari pemaparan materi tentang manajemen bencana dan resolusi konflik. Saya Maya Magdalena Rompis mengucapkan banyak terima kasih.